Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang konsep pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Materinya yaitu yang pertama kerangka COVID, yang kedua kerangka manajemen risiko perusahaan, yang ketiga kerangka manajemen risiko versus kerangka pengendalian internal, yang keempat lingkungan internal, yang kelima penilaian risiko dan respon risiko, yang keenam aktivitas pengendalian, yang ketujuh informasi dan komunikasi, yang kedelapan pengawasan. A. Kerangka pengendalian. Yang pertama, kerangka COVID. Prinsip utama tata kelola dan manajemen pada COVID, yaitu memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Yang ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. A. Kerangka pengendalian. 2. Kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan kerangka terintegrasi atau Integrated Framework (IRM). Kerangka IRM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Prinsip-prinsip dasar di belakang RRM sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemilik-pemiliknya. Yang kedua, manajemen harus memutuskan berapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidaktentuan akan menghasilkan risiko, di mana sesuatu yang terjadi secara negatif akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan atau mempertahankan nilai. Yang keempat, ketidaktentuan menghasilkan kesempatan, di mana sesuatu yang terjadi secara positif akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dan mempertahankan nilai. Yang terakhir, kerangka kerja RRM bisa mengelola ketidakmenentuan dan juga menciptakan dan mempertahankan nilai. Selanjutnya yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal, seperti yang ditentukan oleh SOX. Kerangka IRM yang lebih komprehensif menggunakan Selanjutnya yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Selanjutnya yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal, seperti yang ditentukan oleh SOX. Kerangka IRM yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. IRM menambah 3 elemen tambahan ke kerangka IC COSO, yaitu penetapan tujuan, pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dinilai. Lalu selanjutnya lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu budaya perusahaan yang mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Ini adalah fondasi dari sebuah komponen IRM lainnya. Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Hal tersebut secara esensial merupakan hal yang sama dengan lingkungan pengendalian pada kerangka IC. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang diadopsi bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Perusahaan juga memiliki selera risiko, yaitu jumlah risiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari risiko yang tidak semestinya, selera risiko harus selaras dengan strategi perusahaan.
Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen, serta makin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Jika manajemen hanya memiliki sedikit perhatian pada pengendalian internal dan manajemen risiko, maka pegawai akan menjadi kurang rajin dan mencapai tujuan pengendalian. Lalu yang kedua ada komitmen terhadap integrasi, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Standar etis merupakan bisnis yang baik. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan dengan para pegawai perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Perusahaan mendukung integritas dengan yang pertama mengajarkan dan mengisyaratkan secara aktif. Yang kedua, menghindari penghargaan atau insentif yang tidak realistis sehingga motivasinya tindakan dusta atau ilegal. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kejujuran serta memberikan label verbal pada perilaku jujur dan tidak jujur secara konsisten. Lalu selanjutnya mengembangkan sebuah kode etik tertulis yang menjelaskan secara eksplisit perilaku jujur dan tidak jujur. Mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal dan mendisiplinkan pegawai yang tidak melaporkannya. Lalu membuat sebuah komitmen untuk kompetensi. Lalu yang ketiga ada pengawasan pengendalian oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan penyimbangan atas tindakan tersebut. Komitmen audit, bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap pengaturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor maupun pengawasan eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi kepentingan kepada komitmen tersebut. Slide selanjutnya adalah C. Penilaian risiko dan respon risiko. Manajemen dapat merespon risiko dengan 4 cara berikut. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Yang kedua adalah accept atau menerima. Yang ketiga adalah share atau membagikan. Dan yang keempat adalah avoid atau menghindari. Reduce atau mengurangi adalah perusahaan-perusahaan bisa mengurangi hal-hal yang akan menimbulkan suatu risiko. Yang kedua adalah accept atau menerima. Perusahaan bisa menerima masukan-masukan dari suatu divisi atau dari suatu perusahaan lain untuk mengurangi risiko. Dan yang ketiga adalah share, adalah membagikan hal-hal atau risiko-risiko yang terjadi untuk diselesaikan secara bersama. Dan yang keempat adalah avoid, yaitu menghindari risiko-risiko yang akan terjadi dengan meningkatkan suatu kinerja perusahaan. Slide yang selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam 1 dari 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua adalah pemisahan tugas. Yang ketiga adalah desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat adalah penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima adalah pemeriksaan independen atas kinerja. Informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami berikut ini. Yang pertama, bagaimana transaksi diawali. Yang kedua, bagaimana data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, bagaimana file komputer diakses dan diperbarui. Yang keempat, bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Yang kelima, bagaimana informasi dilaporkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kerangka IC yang diperbarui memerinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. A. Mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. B. Mengkomunikasikan informasi secara internal, termaksud tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Dan yang C. Mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Selanjutnya itu pengawasan. Yang pertama yaitu melacak perangkat lunak dan perangkat yang dibeli. Yang kedua, menjalankan audit berkala. Dan yang ketiga, mengimplementasikan hotline penipuan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.